Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat dimulai aja dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol soal digital marketing. Nah, ini sesuatu yang seru nih, karena kita itu kalau ngobrolin soal digital marketing, pasti nggak jauh-jauh jadi konsep bagaimana caranya menjual di era zaman now kekinian. Dan kayaknya nggak afdol nih kalau jualan konvensional tanpa dengan embel-embel digital marketing. Dan pada sore hari ini kita mau ngundang Mr. Fauzi Nahroni. Ya, doi itu salah seorang pakar digital marketing, karena gue banyak dibantu banget tuh sama dia tuh. Banyak dibantu dan banyak juga belajar sama beliau itu bagaimana caranya untuk ningkatin value penjualan, dan bagaimana caranya supaya kita bisa konsep-konsep yang mau kita jual itu kita digitalisasikan. Dan ya kayak gitu deh, banyak deh pokoknya. Kalau misalnya sobat dimulai aja dulu juga sudah punya produk, terus kemudian sudah punya ada beberapa hal yang memang pengen dipublikasikan secara masif, kayaknya dengan konsep digital marketing ini cocok banget. Cocok banget. Tapi bagaimana dan apa yang mesti kita lakukan, coba kita ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya aja. Halo, selamat sore, bro. Kamu itu ahli digital marketing apa opa-opa Korea nih? Potongannya kayak opa-opa Korea. Eh, nggak ngerti lah, nggak ngerti opa gue. Mas Fauzi, tadi waktu opening saya udah sempat ngenalin bahwa Mas Fauzi itu kan ibaratnya paham banget nih di digital marketing. Kalau nggak salah udah dapat beberapa sertifikat dari Google ya, keren banget, bener ya? Udah dapat sertifikat dari Google apa aja nih? Enggak lah, nggak seberapa banyak sih. Waktu itu sih dapet ini ada pelatihan dari Google buat apa namanya AdWords ya. AdWords itu platform periklanannya Google ya. Jadi kalau istilah digital marketing ya namanya search engine marketing. Nah kayak gitu. Jadi kita beriklan di platform Google dan display networknya itu. Nah itu ada pelatihan dan gue ikutan. Terus ada beberapa juga sih yang di luar itu ya, di luar periklanan ada kayak optimalisasi Google Business kayak gitu. Terus kemudian ada dari Hewlett Packard ada juga waktu itu tahun 2014 dari HP. Mas Fauzi, sebelum kita masuk ke materi digital marketing, gue pengen sedikit lebar aja nih. Kalau kita ngobrolin, sebetulnya agak deket-deket nggak sih antara kita mau main di digital marketing, terus kemudian ada juga sekarang kan kalau yang lagi heboh tuh kan ada akun namanya El Diablo tuh. El Diablo itu bisa masuk ke mana aja, bahkan sampai dia, iya kalau bisa kita bilang kayak hacker lah ya. Cuman gue suka gitu, dia bisa mengungkapkan. Nah, kalau dari sisi lu sendiri nih, lu bisa juga nggak kayak begitu tuh? Lu bisa masuk ke akun orang, terus kemudian akun itu bisa kayak gitu-gitu? Bisa juga nggak? Ini mau buka apa nih? Enggak, sebenarnya sih secara teknikal ya, secara teknikal ada banyak sih, ada banyak apa namanya, banyak keahlian ya. Kalau kita ngomongin digital marketing Banyak ya kita banyak bidang, betul. Jadi kalau udah masuk itu berarti sebenarnya udah masuk wilayah hacking ya. Jadi kalau hacking, jadi itu sebenarnya masuknya ke wilayah IT secara umum ya mungkin. Oh sorry, IT umumnya IT, tapi ada beberapa bagian yaitu termasuk hacking. Apa ya, tergantung ini juga sih, tergantung tujuannya.
tujuan. Tapi berarti lo bisa sebetulnya ya. Berarti lo bisa untuk. Lo Ya, jangan-jangan jadi buzzer juga. Lo bisa di ini jadi buzzer lo jangan-jangan. jadi apa? Buzzer. Buzzer? Oh enggak. Gue nggak main buzzer. Walaupun Enggak, cara mekanisme kerja sih paham. Sama ya, hampir sama ya. Hampir sama. Nah, Zi, menurut lo di era sekarang ini seberapa pentingkah kita bergaul dengan dunia digital marketing kalau untuk sebuah produk? Baik itu misalnya kita mau buka bisnis konvensional, mau buka restoran, mau buka produk-produk apa. Seberapa penting kebutuhan digital marketing untuk sekarang ini, Ji? Coba lo kasih gambaran, Ji. Iya, kalau dibilang penting sih sebenarnya penting banget gitu loh. Karena gini, sebenarnya yang lain antara digital marketing sama offline marketing atau konvensional marketing kan hanya di platform saja. Gitu. Jadi di mana itu ya seperti itu, menjual, nge-branding, packaging sebuah alat, sebuah produk atau jasa. Ini sekarang adalah trennya adalah menggunakan platform digital. Sebenarnya platform digital pun tidak hanya online, bro, karena lu kalau lihat Videotron itu yaitu digital, karena kan media dia berbeda. Media luar ruang yang di baliho, kalau pernah lihat di daerah Dago itu di Bandung, itu kan pernah itu kan di pojok ada tuh, itu Videotron gede. Nah, ya itu digital sebenarnya, seperti itu. Nah, artinya begini, salah satu yang membedakan antara digital dengan offline adalah, ini pendapat gue ya, follower dan punya pendapat lain itu ya bebas, tapi pendapat gue adalah begini, kalau digital ukur, bro. Jadi gini, misalnya you spend money untuk beriklan, misalnya 50 juta, maka dengan digital tuh bisa terukur, karena yang ngelihat lu siapa tuh ketahuan, dari daerah mana ketahuan, berapa lama lu ada di website atau lu ngelihat produk itu ketahuan semua. Nah, iya, ketahuan semua. Bahkan sampai kalau di website ya, gue dulu pernah pegang satu news portal, itu sampai kelihatan berita apa yang lagi maksudnya apa ditonton atau dibaca orang lebih lama, itu kelihatan. Nah, kalau di offline, gitu. Kalau di offline pasti kita cuman mengandalkan lembaga survei ya, kayak apa namanya, lembaga-lembaga survei lah. Yang kita kalau bayar mahal gitu untuk surveinya ya, mendingan kita digital aja ya sekarang, udah gratis disiapin. Betul. Digital adalah sebenarnya gini, salah satu tujuan kenapa temanya adalah penting nggak sih kita digital branding, itu yang penting banget karena apa? Gue di endorse nih. Oh itu, terima kasih. keren. Nah iya, jadi sebenarnya mau elu personal, mau elu perusahaan, mau elu UKM, maka lu tetap membutuhkan digital branding. Bahasa gue seperti itu. Artinya lu bisa mengemas diri lu bisa mengemas produk lu sebagaimana itu ya harus melalui platform digital. Nah itulah kenapa kita bisa belajar gitu. Sebenarnya pun kalau lu mau belajar nggak harus melalui pelatihan ya, karena otodidak pun banyak gitu. Tetapi kalau mau lebih lebih spesifik atau lebih langsung dengan yang praktisi, itu adalah sebaiknya lu belajar di pelatihan. Dan memang pelatihan sih agak lumayan ya harganya. Tapi setidaknya kita belajar sama yang sudah pernah melakukan. Ini fenomena menarik ya. Kalau gue lihat ya sekarang nggak hanya Instagram, nggak hanya Facebook. Sekarang media-media kayak Likee, terus TikTok, itu udah ada bisnis loh. Dia mempersilahkan TikTok for business. Dan gue lihat sekarang trennya adalah para online shop, mereka tuh beriklannya di situ. Mereka joget-joget gimana atau dengan produk-produknya menambah viewer. Dan ternyata iklan itu berhasil kalau menurut gue karena viewernya banyak. Terus mereka yang lu coba deh lu lihat TikTok for business juga kayak begitu. Terus ada lagi sekarang Likee juga ada fitur-fitur kayak live-nya juga dan sebagainya. Itu seru. Itu sampai ke situ juga. Apakah harus semuanya dirangkum atau memang khusus untuk digital marketing ini
Gimana Ji menurut lo yang perlu dilakuin? Sebenarnya kalau platform itu kan kita bisa memilih ya, tergantung sesuai kebutuhan aja. Kebutuhan ya kebutuhan budget dan sesuai segmen atau targetnya. Jadi Tapi kan gratis Ji. Tapi kan gratis. Ke TikTok kan gratis. Kita kita ngikutin akun TikTok terus kita bikin video-video, kita iklanin. Atau kita perlu partner seperti Mas Fauzi gitu. Atau gimana? Enggak, kalau TikTok sih gue terus terang belum pelajari ya kalau TikTok bisnisnya. Cuman tahu gue sih harusnya ya nanti ada tetap lu bayar sama dia. Ini setahu gue ya kan. Tapi nggak tahu lagi apakah seperti itu. Karena gini, platform yang gue pelajari sampai sejauh ini sih setiap sosial media tuh memiliki kayak semacam segmen target yang berbeda-beda bro. Gitu. Jadi misalnya Facebook nih. Tadi beberapa tahun yang lalu nggak kebayang Facebook bakal bikin namanya Facebook yang shopping itu kan, marketplace-nya dia kan. Marketplace. Dia bikin gitu, dia bikin. Terus kemudian, kemudian ada namanya Instagram. Instagram udah jelas kebutuhannya buat yang lebih menyukai gambar, visual ataupun video. Nah, jadi segmennya udah kebagi-bagi. Kalau Twitter yang microblogging, lu kalau mau bikin viral, maka lu tinggal nge-tag Twitter, maka cepat viralnya gitu. Nah, jadi dan sekarang platform-platform yang baru itu kan bermunculan, ada Likee, mungkin lu pernah dengar Snack Videos, terus kemudian ada TikTok segala macam. Nah, menurut gue kalau kamu sudah ada tim yang kuat, masukin aja semuanya. Tetapi kalau tidak ada tim, maka pilihlah yang sesuai. Mau mau 1, 2, 3, ya silahkan. Dengan pakainya terpopuler, misalnya Facebook atau IG, udah gitu aja. Tapi maksimal kita fokus di situ. Karena pekerjaan satu sosmed saja panjang bro kalau di digital marketing. Sebagai contoh IG ya, maka lu harus siapin namanya konten, ya kan? Lu harus namanya video, konten bisa teks, bisa foto, bisa video, seperti itu. Jadi bahkan sampai kepada copywritingnya. Kalau kita mau bicara yang ya rule-nya ya, mekanismenya seperti itu. Jadi kayak gitu. Wah, temen gue juga ada yang bikin salah satu bisnis di digital marketing. Kemarin itu dia barusan nunjukin ke gue, dia barusan bikin sebuah event konser, tapi penontonnya di mobil, jadi kayak drive-in gitu. Tapi di panggungnya konser. Nah, dia tuh yang digital marketing yang cuman main di Instagram sama Facebook. Kelihatan itu sih berhasil menurut gue. Ternyata di bidang ini nih banyak banget diminati, terutama dari milenial nih ya, lagi heboh karena lu dengan memainkan platform Instagram atau apa itu udah bisa jadi make money kayak gitu ya Ji. Iya sih. Jadi memang pada akhirnya kondisi-kondisi semacam ini menciptakan sebuah tatanan kehidupan digital yang baru gitu bro. Jadi memang harus merubah pola pikir juga dan super letter bahwa terutama bagi perusahaan ya, maksud gue ini terutama perusahaan-perusahaan yang masih sorry itu saya bahwa masih fokus di marketing offline konvensional lah ya, perusahaan-perusahaan yang di dimotorin sama orang-orang lama kayak mungkin kayak gitu tuh masih konvensional ya banyak ya. Masih banyak bro. Dulu sih ada gue pernah kecemplung bahasanya. Jadi pernah ada di sebuah yang memang itu masih belum sama sekali bro, belum sama sekali menjamah dunia digital marketing. Sementara jaringan dia sudah bahasanya jangan menjamah dong. Kalau menjamah tuh bahasanya konotasinya udah berbeda itu. Ini menyentuh loh. menyentuh. Kalau gue punya produk nih, misalnya gue punya produk dari biskuit, misalnya ini salah satu produk. Apa action pertama kali kalau misalnya gue pengen ini bisa viral? Nah ini gue seru nih. Banyak orang bisa bikin konten, banyak orang bisa bikin masukin ke platform. Tapi bagaimana caranya supaya konten itu bisa dilihat banyak orang atau viral? Itu ada nggak teknik-teknik tersendiri atau apa gitu yang bisa bikin konten kita dilihat orang gitu? Ada nggak lo sendiri? Sebenarnya saya ada, pasti ada lah setiap
tim kreatif pasti punya lah, setiap kreatif director. Cuman begini bro, kadang-kadang yang dalam tanda petik agak gue sesalkan ya, agak gue sesalkan. Jadi, contohnya kalau kayak kita lihat di salah satu platform berbagi video ya. YouTube. Ya, jadi misalnya ada beberapa konten yang gue ngelihatnya tuh miris bro. Jadi ada konten-konten yang 1 jam ngapa-ngapain, terus kemudian itu lo banget 1 jam nggak ngapa-ngapain. Ya titip kopi ya, dan itu yang nonton pada banyak gitu kan. Jadi lah ini jadi pada akhirnya semua proses perencanaan yang matang. Kalau kita ngomongin ujung-ujungnya kan viral ya, perencanaan yang matang, konteks segala macam, pada akhirnya hancur nih ketika lu ngeliat ada konten begitu muncul di timeline lu gitu kan. Nah, jadi gue pernah lihat di YouTube yang hanya cuman buat beli ikan cupang aja penontonnya jutaan, ya kan? Adik lu beli ikan cupang ya penontonnya jutaan kan, gue kesel gitu ya. Sementara gue mau bikin konten aja mikirnya udah aduh pusing bagaimana caranya naskahnya bla bla bla. Dia cuman beli ikan cupangnya nonton jutaan gitu kan, gue terhina sebagai konten kreator. Iya sih, jadi memang sebenarnya kalau kita bicara rule yang harusnya dilakukan adalah ya prosesnya panjang. Yaitu pertama tahap praproduksi ya kita menentukan temanya seperti apa, terus kemudian kalau dari sisi teknikalnya adalah menentukan kata kunci, kata kuncinya seperti apa, terus kemudian masuk ke dalam tahap produksi. Produksi adalah produksi konten, mau produksi teks, foto, fotografi maupun videografi. Bahkan akhirnya terakhir pada proses distribusi. Distribusinya melalui platform apa nih? Mau TV, mau radio, mau digital, sosial media, segala macam. Apakah gitu? Nah, jadi prosesnya kan seperti itu, runtut artinya. Tetapi yang terjadi sekarang kan, ya mungkin inilah warga 62 ya, kita nggak tahu juga karena memang selera di Indonesia ini kan agak sedikit unik gitu. Jadi segala hal yang berbau misterius, maksudnya misterius itu kan bukan hanya horor ya, tapi yang bikin penasaran, itu orang lebih tertarik. Jadi misalnya gini aja, kalau lu punya produk biskuit, lu taruh biskuit, lu bilang aja gini di headline lu, di YouTube lu, kita lihat, setengah jam biskuit ini akan berubah bentuk, ujung-ujungnya apa? Lu potong jadi 2, lu makan. Itu setengah jam yang akan datang. Jadi kan orang penasaran lebih kepada menunggunya gitu, lebih pada menunggu gitu. Kalau mau viral ya gitu bisa, tapi apakah itu baik buat brand lu? Apakah itu baik buat si pemilik produk? Kan belum tentu gitu. Jadi sebenarnya ini bro, apa namanya, kita kalau pendapat gue adalah kita tetap harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu, sesuai dengan urutan gitu loh. Walaupun nanti ada namanya pengembangan atau modifikasi strategi, itu kan wajar seperti itu. Tapi gue juga heran bro, ada salah satu temen gue bikin konten serius, satu konten menghabiskan jutaan lah ya, satu konten itu yang nonton cuma 20 orang tuh. Oh gitu. Apa ini? Platformnya YouTube atau YouTube. Aduh, menyedihkan. Padahal serius banget loh bikin itu. Udah habis duitnya lumayan. Subscribernya banyak. Ribuan. Subscriber ribuan, tapi yang nonton cuma 20 orang, kan sebel. Nah, berarti ada yang salah. Coba ditanyakan. Pernah nggak ketika bikin konten itu melalui proses riset? Karena kebanyakan orang riset, bro. Itu jadi kalau tapi bocah-bocah kalau bikin konten nggak perlu riset, bro. Gimana itu, bro? Jangan salah, sebenarnya mereka melakukan riset, bro. Riset paling sederhana adalah ini paling begini. Yang mereka lakukan ketika sebelum syuting itu tadi, sebelum ngambil gambar, mereka pasti akan berpikir seperti ini. Kebiasaan yang dia lakukan itu pasti akan dipikir, oh ya, dia pasti nanya sama temennya, bro, yuk kita gini yuk. Itu riset loh bro, itu riset kecil, mini riset bahasanya adalah, kamu nanti gini aja, kamu gitu aja, kamu gini aja. Itu riset bro. Walaupun riset, ya? Tidak teknologi yang ilmiah gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi dengan hanya bercakap-cakap, dengan hanya bertanya, maka lu udah melakukan semacam riset kecil bahwa ketika konten ini aja, enggak, jangan, kamu bikin konten itu aja, jangan, kamu ini. Nah, itu kan proses
brainstorming ya. Kreatif. Iya. Di situ, dan itulah terjadi. Kalau 2 jam nggak ngapa-ngapain gimana? Sama, loh, coba tanyain. Atau lu nge-DM atau apa, pasti juga dia sebelum syuting dia pasti ngomong begini, minimal sama temannya, yuk bikin konten yuk, konten apa? Nah, pertanyaan konten apa itu kan akan berurut gitu, akan menghasilkan jawaban. Menarik. Iya, Berarti menurut lo sebetulnya proses kreatif itu nggak harus masif, nggak harus besar, nggak harus itu, cukup dengan mini konsep aja bisa jadi itu ini. Cuman gue masih mikir bahwa ternyata konten-konten receh itu sekarang banyak diminati atau banyak penonton ya konten-konten receh ya. Iya memang bahasanya sih apa ya? Ya mereka sih boleh nyebut apapun ya. Cuman pada akhirnya memang itulah yang dinikmati oleh masyarakat kita gitu. Jadi jadi benar-benar kalau misalnya lu sama gue kan pernah di TV ya. Kita tahu lah bagaimana pengambilan gambar yang baik, bagaimana angle-angle kamera yang baik. Tapi begitu di YouTube, lu udah angkat tangan dengan gambar shaking segala macem, udah diabaikan semua gitu kan. Nah itulah, jadi itu yang terjadi gitu. Iya betul, gue setuju kata-kata lo bro. Jadi ini menurut gue mesti banyak riset masalah YouTube atau masalah digital marketing. Menurut gue kita harus banyak riset karena ada beberapa teori-teori, ada beberapa langkah-langkah ketika kita terapkan di dunia digital, banyak juga yang meleset Ji. Ya seperti itu tadi kata lo, risetnya harus begini, tapi ternyata lo kebayangin yang salah satu contoh teman gue tadi, itu dia sebuah perusahaan besar loh, yang bisa menggaji hampir 50 orang loh, yang bisa menggaji hampir lah ya itu dia kan gila, dia bikin konten mahal terus gak ada yang nonton kan, sedih bro. Iya itu yang jadi pertanyaan gue ternyata. Dan itu tantangan, challenge bagaimana caranya kita memenangkan pasar pertarungan digital ini supaya kita bisa ikut adil gitu di dalam, karena ternyata nggak harus lo mengikuti teori dasar itu tadi dengan riset terus dengan apa, ternyata temen gue yang pernah dan duitnya banyak itu dia melakukan riset dan melakukan juga belum berhasil, tapi sementara anak-anak bocil yang nggak pakai riset menurut gue ya itu. Iya, jadi memang intinya adalah mau dimanapun, mau perusahaan apapun, mau perusahaan kecil besar ataupun perseorangan, selama kita nggak mau belajar ya maka kita akan ketinggalan. Itu aja sih bro. Jadi kadang-kadang yang pernah gue temuin adalah beberapa relasi secara kadang-kadang gini ya, gue nggak mau menyudutkan beberapa pihak ya, tetapi kadang-kadang kalau kita sudah berumur ya, kayak lu gitu kan, tua maksudnya. Jadi itu kalau kita suruh mempelajari sesuatu yang baru itu berat bro, karena beranggapan begini, gue ini di dunia marketing udah puluhan tahun, lu jangan ngajarin gue kan, kayak gitu bahasanya bro. Nah akhirnya dia tetap melakukan pendekatan secara konvensional, padahal trennya apa namanya, dan menganggap itu berhasil, padahal tren udah bisa berbalik 180 derajat dengan yang terjadi. Akhirnya apa? Lu bisa lihat contoh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Nokia, ketika Android pertama kali diluncurkan, Nokia masih tetap kekeh dengan yang namanya Symbian. Iya. OS Symbian namanya. Ya, Symbian. Nah, Android pertama-tama muncul tuh, masih belum viral, masih belum rame. Tetapi karena dia dibikin oleh open source, artinya komunitas yang terbuka. Open source artinya setiap orang bisa partisipasi. Mulai membesarkan dia, karena dia ada komunitasnya, membesar. Dan pada akhirnya terjadi, Nokia collapse. Sebelum dia jatuh, dia merubah. Akhirnya yaudah gue ikutan menjadi OS-nya Android. Tapi apa yang terjadi? Ya terlambat gitu loh. Terlambat. Yahoo. Kita dulu pengguna Yahoo bro. Ya kan? 2002 lah, waktu kita masih di Surabaya, 2002 kan ada yang namanya Yahoo Messenger. Itu platform chatting kedua terkenal setelah MIRC. Lalu pernah dengar MIRC? Nah, yang terbesar kan Yahoo Messenger. Nah, terus kemudian muncullah baru Yahoo Messenger telah berinovasi gitu kan.
berinovasi, akhirnya muncullah platform chatting yang baru segala macam. Akhirnya itu tadi, ketika kita tidak mau belajar, kita tidak mau berinovasi, maka orang baru inilah yang akan menggerus pangsa pasar kita. Maka dari itu, siapapun, kamu terutama pribadi, kita mau online shop, mau apa terserah. Kalau lu nggak ngebangun fokus kompetensi lu di dunia digital, maka lu sama yang lain gitu aja. Apalagi perusahaan tuh lebih ya bro. Karena apa? Dia sudah merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Maka ketika ada satu gini, investasinya terlalu besar, ya nggak bisa. Lu bakal lambat laun pasti akan kegerus. Yang pertama akan kegerus market lu, jadi itu. Jadi memang kadang-kadang malesnya begini. Gue pernah ngerasakan ya, gue yang pernah ngerasakan sendiri. Ketika gue masuk di sebuah perusahaan itu, gue disuruh pegang di marketing bro. Ketika gue tanya, Pak, ini tim saya siapa aja? Nggak ada tim mas sendirian. Hah? Kaget gue dong, sendirian. Tanya, Mas, yang dilakukan digital marketing apa aja mas? Ya gue jelasin. Loh, kok banyak ya? Ya memang banyak. Jadi gue jelasin. Ya memang banyak pak. Ya udah mas, pegang sosial media aja dulu mas. Sosial media, iya. Oh, berarti kan sosial media adalah small part of digital marketing gitu kan. Dia adalah bagian paling kecil. Tapi ternyata yang gue lakukan adalah gue bikin web, gue bikin sosial media, gue kelola advertisingnya sosial media. Multitasking bro. Dan akhirnya that's enough gitu loh. Gue nggak bisa gitu loh. Oke, jadi menurut lo sebetulnya media sosial itu hanya bagian kecil dari dunia digital marketing ya? Banyak ya yang bisa, bagian besarnya tuh banyak banget ya? Banyak, karena kalau bicara sosial media saja, blog itu sosial media bro. Blog itu sosial media. Ya. Kayak Facebook, IG, terus kemudian Twitter segala macam. Tapi blogging itu sosial media. Dan jangan salah, blogging pun dimanfaatkan orang buat jualan. Gue sih kadang-kadang ngoprek. Iya. Gue kadang-kadang ngoprek, blog itu dijadikan landing page gitu. Jadi kita nggak bikin apa. Bro, lo setuju nggak kalau kita mau mendalami digital marketing, kita harus fasih dalam copywriting. Copywriting itu susah juga loh bro, untuk mendeskripsikan atau menulis produk yang mau kita promosikan, copywriting. Iya, karena menulis aja itu butuh keahlian bro. Jadi itu. Jadi dan enaknya adalah itu bisa dipelajari. Mau otodidak, belajar tuh banyak. Lu tinggal browsing aja di Google. Karena itu bisa dipelajari. Gue dulu mempelajari copywriting nggak berbayar. Gue belajar otodidak. Walaupun nggak semahir mereka yang fokus di copywriting, tapi secara struktur gue paham bagaimana membuat sebuah copywriting yang baik gitu loh. Dan itu gue terapkan di sebuah ada dulu klien gue, dia motivator Surabaya, Mas Didi lah. Gue buatkan copywritingnya waktu itu. Mas Didi nggak tahu udah ikut belum ini? Nggak diundang. Belum. Jadi gitu bro. Jadi sebenarnya mau kita personal, mau kita apa, ya kita harus bangun kompetensi kita di dunia digital. Oke. Mau bikin viral, mau bikin apa, itu kan bisa juga gitu loh. Tinggal kita harus pas menentukan strategi apa yang mau kita jalankan gitu di ini. Tadi belum terjawab tuh. Apa yang harus kita persiapkan ketika kita pengen produk kita itu viral atau minimal pengikutnya banyak? Apa nih yang harus kita siapin? Yang pertama adalah lu udah punya tim belum? Kayak gitu. Itu harus jawab dulu. Okay. Tim itu buat apa aja? Kenapa? Tim itu buat apa aja? Nah, maka pertanyaan dijawab dulu, misalnya punya atau nggak punya. Berarti kalau misalnya punya, oke, kita akan masuk ke langkah 2. Kalau langkah pertama misalnya nggak punya, maka lu bisa hire. Pakai tenaga freelance. Nah, yang kedua adalah kita mempersiapkan konten, bro. Kita mempersiapkan konten. Kontennya adalah kita mau bikin konten apa nih? Misalnya konten artikel, kemudian kemudian video. Oke, kita bikin aja tiga-tiganya nih. Ini dibikin oleh tim maupun diserahkan kepada freelance. Itu bisa. Nah, yang
Berikutnya adalah yang ketiga adalah mau didistribusikan kemana konten tadi gitu kan. Mau di blog, mau di website. Kalau nggak punya website, berarti kita harus kirim artikel tadi ke website lain yang banyak, sekiranya banyak pembacanya. Caranya gimana? Ya kita beri. Kemudian apakah kita juga akan bermain di sosial media? Sosial medianya seperti apa? Itu turun lagi, bro. Misalnya kita mau jualan, banyak, tahapannya banyak, bro. Nah, hal-hal ini kadang-kadang belum dipahami oleh teman-teman yang mau masuk ke digital. Tahapan sebenarnya tahapan standar, bro. Tahapan standar. Karena kalau lu melewatkan tahapan ini, maka bisa, gue bukan menjamin ya, tetapi bisa lebih besar kemungkinan untuk lu gagal dalam digital marketing. Tahapannya cuma 3, loh. Persiapan, yaitu persiapan tadi, lu menentukan kata kunci atau apapun, itu di sini yang pertama. Tahapan kedua adalah produksinya, produksi konten. Yang ketiga adalah pendistribusian. Nah, pendistribusiannya mau kemana? Nah, baru yang keempat adalah beriklan. Beriklan ini bisa jadi penting, bisa jadi nggak penting. Tetapi enaknya di digital adalah kita menentukan sendiri berapa biaya iklan yang mau kita lakukan. Karena yang membedakan digital dengan offline atau konvensional adalah kalau di digital, selain biayanya murah, ini juga terukur. Kalau di offline, ya biaya macam-macam lah. Tetapi kan yang jadi permasalahan adalah tidak terukur. Jadi kita tidak bisa tahu apa karakter target market kita. Yang lebih penting kan itu. Sebelum lu nembak sasaran nih, lu nembak pakai pistol nih, sasaran lu pasti kebayang, bro. Pasti nggak kenal kan? Kayak gitu. Jadi kalau sasaran lu udah di depan mata, lu tinggal bidik aja, itu pasti kena. Walaupun meleset-meleset dikit, tapi kan semakin lama lu membidik, semakin sering lu ngebidik, maka akan semakin mahir. Itulah yang terjadi juga sama digital marketing. Kalau kita jarang beriklan, terus tiba-tiba pengen nggak bisa langsung mengharapkan hasil instan, tentu ada proses. Kita belajar, oh kenapa iklan yang gini jelek ya? Oh harus ganti. Mungkin kurang pas. Oh mungkin foto-fotonya kurang pas. Nah itu tahapan berikutnya sebenarnya lebih dalam. Artinya setelah kita beriklan, tanpa proses tadi, maka proses kelima adalah evaluasi. Ini biasanya 5 tahapan ini, bro. Ini dilakukan oleh digital strategis, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap kampanye digital. Ini dilakukan. Jadi digital strategis itu memahami kelima tahapan tadi. Nanti dia mengevaluasi nih. Kenapa nih iklan ini kok gagal? Kenapa iklan ini kok kecil engagement rate-nya? Kenapa iklan ini yang like cuman gitu ya? Iya, kenapa video saya kok subscriber-nya 30.000 tapi yang nonton cuman 10? Berarti kan ada yang salah. Iya betul. Jangan-jangan subscriber-nya injek lagi. Nah itu nggak tahu, harus diiniin, harus diperjelas. Menurut lo Ji, sebagai seorang yang bergerak di bidang digital marketing, yang paling efektif apa sih, Instagram, Facebook, atau gue pernah tuh promo di IG, terus yang paid promotion itu lumayan loh hasilnya. Maksudnya kalau lihat dari insight-nya itu dari sekian pengunjung itu bisa ribuan per hari dia bisa dia saksikan gitu. Jadi ada berapa ribu orang yang lihat kayak gitu. Padahal murah banget itu, Ji. Murah. Ya itulah seperti yang tadi gue bilang bahwa kalau kita nggak mencoba terjun dulu, maka kita nggak akan belajar. Kadang-kadang kita harus dipaksa. Misalnya, lu punya ini misalnya ayam bakar, mie ayam. Ya udah, coba aja lu branding, lu branding dulu di lebih efektif sih kalau menurut gue sekarang ya. Menurut gue yang lebih efektif ada 2 sebenarnya, Instagram sama TikTok. Bahkan lu bisa pegang omongan gue. Beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan, TikTok ini akan menggeser Instagram secara popularitas. Lu pegang omongan gue. Jadi karena gini,
orang lebih menyukai TikTok itu dari sisi keluasan, bro ya. Lebih luas dia. Maksudnya lebih luas adalah gini. Tidak banyak aturan ketika lu mau ngupload gitu kan. Ini bahasa teknikal sederhana. Tapi kalau IG kan lu masih harus ngatur. Contohnya nih kita begini nih. Ini kan kita posisi handphone kan harus portrait gini kan, lurus begini. Tapi kalau TikTok kan bebas saja. Terserah lu mau kayak gimana ya bebas dia. Kalau kita live begini nggak bisa landscape. Tapi kalau TikTok emang bisa di TikTok landscape? Nah nggak tahu, tapi seharusnya bisa. Coba aja. Gue nggak pernah install TikTok soalnya. Karena gini. Likey, gue belum pelajari kayak Likey. Tetapi gini, salah satu alasan kenapa TikTok tuh bakal menggeser popularitas Instagram yaitu tadi karena gue pernah download TikTok beberapa bulan yang lalu dan gue merasakan ini secara tampilan dia lebih luas, lebih tidak kaku lah, lebih enak UI-nya ya, user interface-nya, terus kemudian user experience-nya tuh lebih enak secara aplikasi. Jadi lu nggak merasa diribetkan oleh fitur-fitur bro. Jadi itu sih dari sisi yang gua ini ya, gua lihat ya. Tapi dari sisi konten, gue yakin sih dia lebih beragam daripada IG. Seperti itu. Iya. Karena gue telat masuk di dunia itu, gue harus belajar banyak. Baik itu IG, TikTok, YouTube, macam-macam. Yang kalau Twitter kayaknya gue kurang karena hanya terlihat narasi ya. Tapi kalau kayak Likey, TikTok, IG, bahkan yang gue dengar sekarang TikTok sudah ngasih duit loh kayak YouTube. Jadi kalau video lo udah banyak yang lihat, udah bisa dapat gajian juga dari situ. TikTok gitu. Seharusnya memang seperti itu. Jadi memang itu salah satu wadah buat mengapresiasi konten kreator, bro. Seperti itu. Contohnya kayak lu di TikTok lah misalnya, kan banyak tiba-tiba anak dia karyawan sebuah minimarket ya, tapi karena dia cantik, karena dia ganteng, dia bikin TikTok joget-joget, pengikutnya banyak. Iya kan? Karena kita nggak itu kan sebuah peluang sebenarnya, sebuah peluang bagi kreator yang selama ini tidak terjamah oleh media konvensional, tetapi dengan adanya media digital tadi, siapapun bisa langsung berekspresi seperti itu. Mantap. Kayaknya PR kita banyak nih Ji. PR-nya yaitu gue harus belajar lagi Instagram, harus belajar lagi YouTube, harus belajar lagi TikTok, bagaimana pola-polanya. Tapi ya dimulai aja dulu ya kan, sesuai dengan akun kita dimulai aja dulu kan. Iya, betul. Kita mulai belajar dulu gitu. Betul. Mas Fauzi. Nah, ya. Lo kasih dong nasihat atau tips-tips lo sebagai seorang yang terjun di dunia digital marketing buat mereka yang punya atau yang lagi terjun usaha untuk bisa punya gambaran apa yang harus mereka lakukan dengan dunia digital itu. Apa ya? Sebenarnya sih intinya sih dunia ini kan bisa dibilang relatif baru bagi mereka yang belum pernah terjun ya, seperti itu. Atau kalau bagi teman-teman gue sih ini udah lama. Tapi bagi mereka ini kan sesuatu yang baru, dunia yang baru, kemudian membutuhkan treatment yang baru, maka mau nggak mau ya kita harus belajar. Gitu. Kita harus belajar. Toh media belajarnya banyak gitu kan. Mau di Google, di apa itu bebas. Artinya yang penting kita tahu bahwa kita sudah mencoba untuk memasuki dunia baru ini dengan pendekatan yang berbeda. Nanti akan kita terapkan dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Mau kita sebagai pegawai, kita sebagai pengusaha, mau kita sebagai artis, mau kita sebagai politikus malah. Karena sekarang politikus banyak bro yang udah masuk ke dunia digital. Banyak. Ketua MPR aja main Om Bamset. Om Bamset udah bikin punya ini dia. Iya. Banyak. Salah satu timnya kan teman gue di situ. Teman gue yang ada di situ
Ya itu kan Pantas gaya-gaya berbahasanya nggak beda jauh sama lu ya. Yang yang di Instagramnya Bams. Mas Fauzi, yuk. gimana cara supaya akun kita itu nggak ditendang, supaya akun kita nggak dihack orang, udah banyak viewernya, udah banyak subscribernya di hack orang jatuh. Ketika kita mau beriklan di Tokopedia, kita di bad review orang, tiba-tiba kita nggak boleh jualan sama Tokopedia kayak gitu, itu gimana caranya supaya menghindari dari tangan-tangan jahil tuh? Ini rentan juga nih di digital nih. Iya, kalau dari itulah pentingnya digital branding ya. Jadi gini, kalau gue kan beberapa kali dapat klien itu SEO ya. Jadi SEO dengan menggunakan sosial media. Waktu itu kalau nggak salah, bukan nggak salah, emang bener. Waktu itu Google Business namanya. Ada beberapa dan dia minta bagaimana caranya agar reviewnya positif, kemudian dia mudah ditemukan orang segala macam, tetapi dengan menggunakan tools yang gratisan. Maka kalau kita ngomongin review bro ya, review kita tidak bisa namanya menghindari itu, menghindari bad review segala macam. Makanya semuanya kembali ke diri kita. Mau lu main di Google Business, mau lu main di platform marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak segala macam. Maka ketika ada orang nggak puas, itu pasti ada bro. Nama jangan kan di situ. Di YouTube aja, artis-artis aja, itu banyak yang direview misalnya jelek tuh, itu wajar gitu loh. Maka tapi gini, kan kalau kita di YouTube bad review itu kan dengan jempol ke bawah itu nggak pengaruh terhadap penghasilan selama lo nonton. Lo bisa dapat subscriber dan lo dapat jumlah view, jumlah tontonan walaupun jelek. Tapi kalau di IG atau apa, begitu lo bad review kan bisa hilang akun lo kan gitu. Kalau hilang sih, kecuali akun lu nggak dilaporkan, maka nggak akan hilang. Kalau akun lu dilaporkan oleh beberapa ratus orang misalnya, maka otomatis ada semacam peringatan dari si pemilik sosial media. Tetapi kalau di YouTube, memang tidak mempengaruh bro. Jumlah jempol ke bawah maupun komen-komen negatif itu tidak berpengaruh. Tetapi kepada branding itu berpengaruh. Oh iya, kalau branding. Pada branding berpengaruh. Nah makanya, jadi gini, ada satu yang ingin gue sampaikan adalah, terutama YouTube ya, YouTube sendiri sudah mulai membersihkan akun-akun dia yang disinyalir, akun-akun yang bukan receh, tapi akun-akun yang bisa dibilang akun-akun gak jelas. Iya. Kadang-kadang kan gini, banyak ya yang orang-orang yang suka nginjek segala macem. Sebelum menggunakan jasa itu, oke lah mereka cepat ngasihnya. Tetapi apakah bisa menjamin akan tahan lama? Jadi itu. Betul. Ya, mending kita fokus sama yang organik saja. Memang lama, tetapi setidaknya aman. Apalagi kalau YouTube lu udah dimonetize, itu bahaya bro. Sekali lu salah menggunakan strategi, maka hukumannya adalah lu bakal di kick out dari akun YouTube. Jadi itu. Jadi memang treatmentnya hati-hati. Itu menarik bro. Nanti bisa kita bikin sesi-sesi tuh kalau misalnya untuk bagaimana caranya untuk monetize itu seru juga. Karena kita pengen tahu mendalami dunia digital marketing gampang-gampang susah. Ada orang yang udah males gaptek ya udah diserahin aja sama dia bayar orangan gitu. Kita tinggal mikirin konten. Tapi jangan lupakan juga bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas sumber daya yang besar gitu kan. Jadi ada mungkin yang berawal yang dia mungkin punya hanya tim cuma 2 orang, 3 orang gitu. Jadi itu jalan aja ya. Iya, tapi yang penting kan kita tetap jalan walaupun seadanya lah. Seperti itu kan. Jadi ya intinya sih sebenarnya mau nggak mau kita harus belajar gitu. Mau nggak mau belajar kita belajar. Untungnya adalah kalau misalnya bisa berteman, memiliki komunitas atau memiliki jaringan pertemanan dengan orang-orang yang pernah memahami itu, sehingga kita tidak salah langkah, kemudian kita tidak melakukan strategi yang nggak akan kepake, jadi wasting time-nya sudah nggak ada gitu. Jadi betul. Jadi ya terus terang gue sampai sekarang juga
gue masih belajar. Karena apa? Oh iya. Algoritma ya. Jadi maka kalau jika misalnya lu ada orang yang gue bisa begini dan dia merasa mahir, maka harus pertanyaan pertama adalah dia masih belajar, dia berhenti kan gitu. Kalau dia udah nah, itu bisa dibilang bahwa lu bakal menemukan orang yang salah buat diajak untuk berpartner. Karena di dunia begini lu nggak bisa belajar, bro. Gue pernah dulu ya ada temen juga ketika gue lagi di interview, dia memang jago SEO, ada di sebuah, ya gue buka aja, di salah satu surat kabar ya, di Jakarta, agak besar dia. Gue ngerti kamar, dia nanya begini, Mas Fauzi bisa memahami SEO ya? Oh paham. Apa? Oh ya, gue ceritain begini. Dan metode gue itu dijelekin sama dia, maksudnya di depan dia. Oh itu nggak, metode kayak itu nggak kepake mas. Metode gini kepake, itu nggak kepake mas. Hello, lu siapa? Oh gitu. Hello, lu siapa? Kalau lu udah yakin dengan metode lu, ngapain manggil gue? Kan gitu bro, ya kan? Iya. Ngapain lu susah-susah manggil orang? Nah makanya kenapa ini? Terus dia nanya, di sini bukan tempat buat belajar ya mas? Duh, yang gue belajar siapa? Aku bertembak begini, saya nggak akan belajar di sini. Tetapi jika ada sesuatu dengan apa yang akan saya dalami ketika di platform baru, maka saya pasti belajar dong. Bagaimana saya belajar kalau saya nggak, bagaimana saya bisa memahami platform tersebut kalau saya nggak belajar? Dan itulah, jadi mungkin karena kesenioritasan segala macam, akhirnya menyebabkan ya nggak bisa gitu loh. Kampret juga tuh, koran apa itu? Adalah. Hah? Seberapa senior sama koran yang punya kita pernah di situ itu? Dia news portal baru sebenarnya. Mungkin sombong. Kalau dia sombong. Nggak tahu bener apa enggak. Sombong amat itu. Oke. Ji, ini menarik dan memang banyak yang harus digali satu persatu tuh. Ya, dari mulai bagaimana caranya ningkatin marketing di Instagram, terus kalau kita punya produk mau masuk ke platform marketplace ya, dari mulai Shopee apa-apa, itu juga ilmu tersendiri juga ya, karena nggak mudah juga ternyata. 1 jam lo harus upload berapa kali, itu kan ada trik-triknya juga. Iya, kalau lu bicara juga. Gua juga. Nah, jadi sebenarnya yang mau gue share sejam ini nggak cukup sebenarnya bro. Jadi tapi karena itu tadi, karena di digital ini luas banget gitu loh, luas banget dan nggak mungkin akan menguasai semuanya, itu nggak mungkin. Betul, setuju. Pasti setiap orang memiliki spesifikasinya atau keahliannya masing-masing. Dia mau fokus di mana, mau SEO, mau apa segala macam. Tetapi kadang-kadang kita membutuhkan seseorang yang memahami secara luas dulu, secara luas. Oh ternyata misalnya ada produk jelly, kamu jadinya masuk di sini. Iya betul. Tinggal lu nggak salah arah gitu kan. Kayak gitu. Oke Ji, nggak terasa udah hampir 1 jam nih kita nih. Oke, terima kasih Mas Fauzi atas ilmunya yang sudah diberikan sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita mau gue nih terutama mau belajar banyak sama lo. Nanti mungkin ada beberapa postingan sharing-sharing yang lebih dalam lagi tentang dunia digital marketing ya Mas Fauzi ya. Boleh. Ji, yep. Makasih banyak ya Ji ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan semoga ada yang sore hari ini yang sudah ngelihat itu bisa mengaplikasikan bagaimana caranya supaya lu harus menggunakan digital marketing itu dari sisi apa aja kan gitu. Siap, betul. Oke, teman-teman dimulai aja dulu. Thank you banget. Nanti kita bisa ketemu lagi. Siap, kalau gitu. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzi, thank you banget ya. Selamat sore.